Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat ulang tahun Indonesia kita yang ke-79 tahun. Sudah dewasa, sudah harus lebih bijaksana. Walau masih ada ceceran-ceceran yang sebenarnya mengotori perjalanan bangsa ini. Tapi kita lupakan itu karena kita sudah tahu kebenaran dan keburukan akan berjalan beriringan. Kita akan tetap di jalan yang benar, kita akan tetap memberi semangat kepada anak-anak muda untuk Indonesia yang lebih baik. Yang mereka berceloteh dengan pesimisme, sakit hati, dan sebagainya, kita tinggalkan. Isu yang kita akan bicarakan hari ini adalah tentang IKN, karena ini menjadi sorotan luar biasa. Jadi doanya dari kaum-kaum sakit hati, semoga banjir, mangkrak, dan sebagainya. Saya tadi ngeliatin videonya Pak Amin Rais, mimiknya begitu kayak udah tua kok sakit hati, mendoakan IKN mangkrak, kerak, dia bilang. Padahal yang jadi gelandangan politik, ya dia sendiri, seperti ramalan Gus Dur yang pernah kita dengar itu. Nah, IKN ini kan sebenarnya harusnya kita sambut dengan gegap gempita, dengan hati yang begitu berbunga-bunga, karena inilah bangunan ibu kota yang baru kita bisa laksanakan setelah 79 tahun. Sudah dibahas banyak pihak tentang peninggalan-peninggalan rumah-rumah pejabat, istana di Jakarta juga semuanya ya peninggalan kolonial. Itu tidak bisa kita pungkiri karena memang kita dijajah Belanda 350 tahun, itu bukan waktu yang pendek gitu ya. Nah, yang kita harus catat, ini kembali lagi Bu Mega tidak hadir di IKN walaupun sudah diundang, jadi lebih memilih di Lenteng Agung merayakan 17-an dengan PDIP di kantornya gitu. Begitu juga Pak SBY, rupanya baru kita tahu bahwa beliau ada di Pacitan. Saya lihat videonya dengan segala atribut pangkat dan segala macam itu sudah ditempelin semua, mengadakan acara di Pacitan. Nah, sebenarnya kalau kita mau katakan bahwa ini adalah kekanak-kanakan, ya ada benarnya juga gitu. Karena mereka kan presiden ke-5 dan ke-6 gitu kan. Hadir di IKN, sebuah istana kebanggaan yang baru dibangun oleh Pak Jokowi, di tangan Pak Jokowi. Di sana juga hadir Presiden ke-8 yang sudah terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Kenapa mereka memilih tidak hadir? Ya, satu, kalau Bu Mega karena memang masih dalam suasana batin yang yang agak sedikit gundah. Kalau melihat tampangnya Pak Jokowi mungkin seperti itu. Ini nggak bisa ditutupi karena memang sejak Pilpres kalah, terus jadi mutungan seperti itu. Tapi kita maklum karena hal itu juga tidak perlu ditanggapi, ya kita sudah tahu apa sifat orang, stylenya dan sebagainya. Nah, berdua Pak SBY dan Bu Mega ini kan kalau di Lenteng Agung menjadi ikan besar di kolam kecil. Pak SBY di Pacitan juga gitu, menjadi ikan besar di kolam kecil. Mungkin kalau dia ke IKN tidak siap jadi ikan kecil di kolam besar karena skopnya itu adalah skop nasional, dan kebetulan IKN yang bangun Pak Jokowi, yang kalau boleh dikatakan ya mereka pasti iri lah gitu. Iri atau malu, agak beda-beda tipis mungkin ya. Tapi harusnya itu dikesampingkan gitu. Buat kita yang melihat rakyat ini sebenarnya mau dikatakan apapun oleh mereka tentang prestasi Pak Jokowi ini nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi mereka tidak ada apa-apanya dibandingin Pak Jokowi. Dari segi mana saja sudah saya selalu katakan, pakai parameter, pakai benchmark, nggak ada yang menang. Dari mulai pembangunan apapun. Sore tadi saya juga baru ada di TikTok, ternyata neraca kita yang tercatat aset kita itu 13.000 triliun sudah dicatatkan. Yang dulunya itu ada dan tiada. Terakhir 2014 itu 3.900 triliun.
Jadi di tangan Pak Jokowi itu selain aset-aset yang pernah lepas balik kepada Republik Indonesia, itu juga aset-aset yang dibangun itu tercatat dengan baik. Termasuk membangun IKN pasti ada di neracanya Bu Sri Mulyani gitu. Jadi kenaikan 9.000 triliun itu kalau kita katakan kemarin kita ribut sama hutang, nggak bisa bayar dan sebagainya. Kalau Anda pernah membaca balance sheet atau Anda tahu tentang neraca perusahaan dan sebagainya, itu kanan kirinya kan jelas. Jadi di kiri itu ada aset, ada cash dan sebagainya, di sebelah kanan itu ada hutang umpamanya. Tinggal kita lihat yang mana yang lebih kuat antara hutang dan aset. Gitu. Kalau asetnya 13.000 triliun, belum lagi cashnya kita nggak tahu, ya hutangnya 7.000 triliun, ya fine-fine saja gitu, ya kan? Apalagi kalau dikatakan hal-hal yang mendasari tentang rasio dari APBN, dari PDB atau apa yang dibolehkan 60%, yang sekarang baru 35%. Nah, biarkan itu ekonom yang membahas lah. Kita tidak terlalu detail bisa bicara itu ya. Nah, IKN ini adalah sebuah sejarah besar yang akan ditancapkan oleh bangsa Indonesia. Katanya sekarang juga sudah menjadi pembicaraan besar di luar sana oleh negara-negara lain. Nah, di sana itu yang patut kita syukuri. Sebenarnya ada dua putra Indonesia yang berjiwa besar, jadi bukan kerdil. Masih ingat kita rivalitas Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2014-2019, di mana Pak Prabowo kalah 2 kali, dan itu sudah selalu disebut oleh Pak Prabowo, bahwa dia dikalahkan oleh Pak Jokowi, dan dia mengakui kekalahan itu secara gentleman, dan dia kemudian masuk di kabinet Pak Jokowi. Ini katanya baru sekali terjadi di dunia, konon seperti itu. Ada rivalitas di dalam pilpres, tiba-tiba dia menjadi menteri di dalam kabinet orang yang menang. Ini kalau tidak pakai jiwa besar, nggak bisa. Jadi seperti yang kita lihat contoh dua bekas presiden kita ini jiwanya masih kerdil kalau menurut saya. Mutungan, ada hal-hal yang sebenarnya tidak nothing buat sebuah negara besar. Kalau mereka mengaku sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang harusnya menjadi panutan. Jadi tidak bisa dibicara di dalam skup yang kecil itu. Anda jangan menjadi ikan besar di kolam kecil, nggak ada gunanya. Tapi ya karena itu pilihan, ya silakan gitu. Tapi buat kita masyarakat Indonesia yang makin hari makin ngerti, anak-anak muda kita juga sekarang Gen Z ini sudah begitu luar biasa pinternya, Anda jangan coba-coba bermanuver dengan cara-cara yang kolokan seperti itu, nggak ada gunanya. Itu cara-cara murahan kalau menurut saya. Mohon dikoreksi kalau salah. Tapi ya ini bukan bicara kepada kawan-kawan di PDIP ya, karena nanti kita pasti berbeda pandangan. Ini soal paradigma kita melihat kebenaran dan ketidakbenaran saja. Nah, jadi dua putra bangsa yang berjiwa besar inilah yang patut dicontoh oleh anak-anak muda penerus bangsa ini ke depan. Berkali-kali saya katakan, pemain-pemain sirkus politik yang cuma ribut di medsos atau di TV atau di mana saja ini, di jagat keperpolitikan Indonesia itu sudah waktunya nanti habis gitu, karena sudah menua juga semua. Itu dimakan usia, ya memang sunatullahnya seperti itu. Nah, 74 hari lagi di sana akan terjadi serah terima. Itu juga sebuah perhelatan besar di mana nanti tongkat estafet diserahkan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Kemarin dalam pidatonya dia sudah menyinggung, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet nanti pada tanggal 20 Oktober. Dan disambut dengan berdirinya Pak Prabowo sambil memberi salam yang begitu takjub kepada Pak Jokowi. Kita harus mendoakan itu semuanya berjalan dengan baik, karena apapun yang sudah kita lihat belakangan ini dalam masa transisi ini, Pak Prabowo akan begitu kuat untuk meneruskan apa yang sudah dipondasikan oleh Pak Jokowi. Jadi sekali lagi,
kita harus berdoa dan selalu berdoa untuk Indonesia karena penerus dari Pak Jokowi adalah orang yang tepat. Karena memang Pak Prabowo, Pak Jokowi ini kalau kita mau sebut sebagai negarawan, ya yang kelihatan berdua ini saja. Yang lain yang selalu saya sebut ya kayak cendawan sajalah. Tumbuhnya cendawan itu kan kalau nggak di kayu lapuk, di tempat lembab gitu. Kalau ini yang dua ini kan tumbuhnya di tanah subur, tanah Republik Indonesia. Ya. Nah, jadi kita harus terus berdoa karena apa? Karena bangsa ini tidak bisa serah terimakan kepada pemimpin yang tidak bisa membaca arah ke depannya mau seperti apa. Kita mau menjadi negara maju, kita mau menjadi memasuki Indonesia emas, itu tentunya dengan persiapan yang harus kuat karena sudah dipondasikan oleh Pak Jokowi tadi. Jadi kenapa hilirisasi dilakukan? Jadi sekarang ini baru kita tahu dan terus tahu bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu luar biasa. Jadi bermula dari pertemuan G7 di Paris kalau nggak salah saya beberapa tahun yang lalu, di mana Pak Jokowi tidak mau menandatangani surat perjanjian atau kesepakatan bahwa Indonesia harus mensuplai bahan baku nikel atau mineral lainnya kepada negara-negara maju. Karena Pak Jokowi tidak mau tanda tangan meninggalkan tempat saat itu, maka perjanjian itu bubar, sampai sekarang tidak ada. Sebentar kita dimusuhi oleh negara Eropa dan Amerika, tapi kemudian reda karena sekarang mereka sudah mulai melirik Indonesia untuk tempat basis produksi. Semoga ini semuanya bisa terlaksana. Jadi karena Korea, Cina itu pro kita untuk membangun Indonesia karena pusat nikel dan sebagainya ada di sini semua. Nah, ini yang harusnya kita terus gaungkan kepada anak-anak muda agar kita tidak terjebak kepada celotehan-celotehan murahan seperti yang disampaikan Hasto lagi kemarin. Dia ambil suara Pak Jokowi yang berpidato pada tahun 2019 di dalam pertemuan pemerintahan yang Pak Jokowi sampaikan adalah pemberantasan korupsi, bisa memakai tangan polisi, kejaksaan dan sebagainya. Nanti akan saya gigit sendiri. Nah, itu kemarin diambil lagi rekaman itu seolah-olah Pak Jokowi baru bicara lagi seperti itu. Itu kalau orangnya dewasa berpikir dan tidak punya niat memfitnah, itu harusnya tidak dilakukan. Tapi karena rasa malunya sudah tidak ada, ya itu dilakukan oleh Hasto. Semua orang-orang yang kalah dan sakit hati ini tidak punya rasa malu lagi sekarang. Kita tidak apa-apa karena mereka cuma 16%. Atau 24%, karena kita ada di 60%, jadi kita akan jaga terus eksistensi kebaikan ini. Semoga kita bisa mengawalnya untuk kebaikan Indonesia ke depan dengan anak-anak kita. Begitu obrolan kita hari ini. Jadi sekali lagi, selamat ulang tahun Indonesia kita, selamat berjaya, selamat untuk selama-lamanya. Jadi tidak boleh lagi diganggu oleh orang-orang yang sakit hati, yang cuma setengah-setengah mengurus Indonesia karena mereka fokusnya adalah kepada kekuasaan belaka. Demikian, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di lain obrolan. Terima kasih, see you.